Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaifa halukum ya tullabat talibat Ma'had Darul Ilmi? Bagaimana kabarnya santri-santri Ma'had Darul Ilmi? Arju an takunu fi shihah wal afiyah. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita melafalkan niat belajar dan doa pembuka majelis secara bersama-sama. Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li naili ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi li ihya'id dini wa li syukurin ni'mati bin niyati sadiqati ma'a tawakkuli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin perkenalan lebih dahulu ya. Nama saya Ima Yanal Fitriyah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai syarat-syarat wudhu. Nah, sebelum kita memasuki pada topik pembahasan, saya ingin bertanya nih kepada kalian, apakah kalian sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi yang telah diajarkan pada minggu kemarin, yaitu materi tentang membaca zikir dan doa setelah sholat. Saya harap sudah semua ya, karena materi membaca zikir dan doa setelah sholat merupakan salah satu amal sholih. Apabila dilakukan dan kita meminta kepada Allah untuk ujian-ujian itu diangkat, insya Allah Allah akan mengangkat ujian tersebut. Nah, langsung masuk kepada materi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai syarat sah wudhu. Berkaitan dengan ini, kata-kata syarat pasti memiliki hubungan dengan rukun. Nah, apakah perbedaan syarat dan rukun? Syarat merupakan hal-hal yang dilakukan di luar wudhu. Kalau rukun itu merupakan hal-hal yang dilakukan di dalam atau ketika kita melakukan wudhu. Jadi perbedaannya rukun dan syarat itu adalah tempatnya. Kalau syarat diletakkan di luar, kalau rukun diletakkan di dalam. Baik, syarat sah wudhu yang pertama adalah Islam. Jadi yang sah melakukan wudhu itu hanyalah orang Islam. Bagaimana dengan non-muslim? Non-muslim ya tidak sah, karena di sini syarat sah wudhu adalah orang Islam. Kemudian yang kedua, mumayyiz atau tamyiz merupakan orang yang sudah mampu membedakan baik dan buruk dalam perbuatan manusia. Yang ketiga, menggunakan air yang suci dan menyucikan atau air mutlak. Contohnya air sungai, air hujan, air sumur, dan lain-lain. Kalau kita berwudu tidak menggunakan air mutlak atau air yang suci menyucikan, maka wudu kita tidak akan sah. Selanjutnya, pada anggota wudu tidak ada sesuatu yang dapat mengubah sifat air ketika kita membasuhkannya. Misalnya, jika di tangan kita ada pewarna yang pekat, kemudian kita tidak menghilangkannya sebelum berwudu, kita langsung berwudu, kemudian air yang kita basuhkan ketika berwudu itu berubah sifatnya karena pewarna tersebut. Jadi wudunya tidak sah. Yang selanjutnya, tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Misalnya cat, getah, duri. Misalkan saya ambil contoh duri.
kalau ada duri di kulit kita, itu harus dihilangkan terlebih dahulu agar air itu dapat masuk ke dalam kulit. Lalu bagaimana jika duri tersebut sudah masuk ke dalam kulit sehingga tidak bisa untuk dicabut? Maka seperti itu dimakfu, karena kita sudah ada usaha untuk mencabutnya dan itu tidak bisa dilakukan karena duri tersebut sudah menancap di dalam daging. Selanjutnya, sudah masuk waktu sholat. Nah, syarat yang ini dilakukan oleh orang-orang yang daimul hadas atau orang-orang yang selalu berhadas. Contohnya orang-orang yang istihadhah, kemudian orang-orang yang memiliki penyakit beser. Niatnya pun juga berbeda. Niatnya pun di sini adalah nawaitul wudu'a listibahatis shalah lillahi ta'ala. Nah, kalau niat wudu kita seperti biasa kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asyghari fadlillahi ta'ala. Selanjutnya, bagi orang-orang yang daimul hadas atau orang-orang yang selalu berhadas, itu ketika berwudu harus memasuki waktu sholat dan niatnya pun berbeda. Kalau niat wudu seperti biasanya kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asyghari fadlillahi ta'ala. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang daimul hadas itu niatnya adalah nawaitul wudu'a listibahatis shalah lillahi ta'ala. Selanjutnya, tidak dalam berhadas besar, misalnya haid, nifas, dan lain-lain. Selanjutnya, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, hal-hal seperti ini harus kita perhatikan karena ini menyangkut tentang rukun dan syaratnya. Selanjutnya, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Maksud dari kalimat ini adalah sesuatu yang wajib dibasuh atau diusap ketika berwudu dan sesuatu yang sunnah dan wajib diusap atau dibasuh ketika berwudu. Berkaitan dengan sesuatu yang wajib, pasti ini ada hubungannya dengan rukun wudu. Nah, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya adalah mengetahui cara wudu yang benar. Nah, mengenai cara wudu yang benar, ada beberapa urutannya. Yang pertama, membaca basmalah, kemudian mencuci tangan, berkumur disertai istinsyak. Istinsyak itu menyerap air ke hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Kemudian yang kedua adalah niat. Niat merupakan ini yang paling pokok, hal yang paling pokok. Niat dilakukan ketika kita membasuh wajah. Tidak boleh dilakukan sebelum atau setelah, jadi bersamaan. Yang selanjutnya adalah membasuh seluruh wajah dengan rata. Nah, wajah ini ada batasan-batasannya, mulai dari yang lebarnya itu mulai dari bawah telinga sampai pada tulang rahang bawah ini sampai ke dagu. Harus rata, karena apa? Karena kalau tidak rata, maka wudunya nanti tidak sah. Nah, lalu bagaimana bagi orang-orang yang memiliki jenggot? Dilihat-lihat lebih dahulu, jenggotnya itu lebat atau tidak. Kalau jenggotnya lebat, gambarannya lebatnya itu sehingga orang yang diajak berbicara tidak dapat melihat kulit di balik jenggot, maka cukup membasuhkan air di jenggotnya saja, jenggot bagian luar. Akan tetapi jika jenggotnya tipis, gambarannya itu orang yang diajak bicara dapat melihat kulit bagian dalam jenggot, maka air harus sampai pada kulit di dalam bagian jenggot tersebut. Selanjutnya, membasuh tangan hingga ke dua siku, dimulai dari tangan kanan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, "Idza tawaddotum fabda'u bima yaminikum."
Jadi Rasulullah SAW itu selalu mengawali apapun dari yang kanan. Berarti caranya yang kanan dibasuh dulu 3 kali, kemudian baru yang kiri dibasuh 3 kali. Selanjutnya mengusap sebagian kepala. Nah, dalam poin ini ulama memiliki perbedaan dalam berpendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu mengusap cukup sebagian kepala. Akan tetapi madhabnya Imam Syafi'i itu tidak memberi batasan khusus berapa bagian yang harus kita usap. Jadi kalau kita mengusap sebagian kepala, misalkan hanya beberapa helai rambut, itu sudah sah. Sedangkan kalau menurut madhabnya Imam Hanafi itu 1/4 bagian kepala. Dikira-kira sendiri ya 1/4 bagian kepala itu seberapa. Dan terakhir itu menurut madhabnya Imam Maliki dan Imam Hambali itu wajib mengusap seluruh bagian kepala. Kemudian membasuh kedua telinga dengan air yang tidak tergabung atau terpisah dengan mengusap kepala. Jadi mengusap kepala sendiri, kemudian mengusap telinga juga sendiri. Tidak gabung kepala langsung telinga, tidak seperti itu. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mengenai membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih dan lafadznya dari Imam Muslim. Hadis ini menceritakan bahwasannya barang siapa yang memanjangkan ghurrah atau usapan pada kepala dan tahjil atau basuhan pada siku dan basuhan pada kaki. Kalau di siku kan batasannya siku, kalau dipanjangkan sampai lengan itu boleh, sangat boleh sekali, dianjurkan berdasarkan hadis. Kemudian kalau kaki batasannya kan sampai mata kaki, kemudian kita memanjangkan basuhannya sampai lutut, itu juga bagus. Karena menurut hadis ini, bagi orang-orang yang mau memanjangkan ghurrah dan tahjilnya pada hari kiamat akan terpancar sinar yang berwarna putih dari anggota wudhu yang dipanjangkan ghurrah dan tahjilnya tadi. Selanjutnya adalah tertib. Tertib itu urut dan runtut. Jadi ketika kita berwudhu itu harus urut dan runtut urutan-urutannya, terutama rukun-rukunnya. Yang selanjutnya adalah membaca doa setelah wudhu. Nah, hal ini sunnah, akan tetapi sangat dianjurkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, bahwasannya beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighu al-wudu, thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a." Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, jadi hadis ini menceritakan bahwasannya bagi siapapun yang telah menyempurnakan wudunya kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan padanya 8 pintu surga sehingga dia bisa masuk dari manapun, dari pintu manapun yang ia mau. Kemudian Imam Tirmidzi menambahkan dengan lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.